Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan mempraktekkan pelaksanaan coaching. Saya Kutni SPD dari SMKN 1 Bintan Utara. Sebelah kanan Saya Sule Andriansah dari SMK 1 Gunung Kijang. sebelah kiri. Saya Yunita Maiza dari SLB Negeri Bintan. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Pak Suli. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak Suli? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, hari ini Pak Suli mau mengadakan praktek kucing kan? Betul sekali Pak. Ah, dengan siapa kira-kira Pak Suli? Hari ini saya dengan Bu Yunita Maiza Pak. Oh, Bu Yunita. Oh, kawan kita yang dari SLB itu ya? Betul sekali Pak. Oh, oke. Jadi ini untuk Bapak boleh bertanya dulu ya? Ya, boleh silakan Pak. Sebelum observasi, kira-kira rubrik penilaiannya gimana Pak Suli? Jadi untuk penilaiannya Pak, saya mengacu kepada tahapan tirta. Jadi Ya. nanti pada tahapan coaching nanti tahapannya itu indikator tujuan, Ya. terus tujuan. identifikasi, Ya. rencana aksi dan bertanggung jawab. Seperti itu. Sesuai dengan alur tirta Pak. Oh, sesuai dengan alur tirta. Bagus sekali itu. Jadi, kompetensi mana nih yang mau dikembangkan Pak Suli? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, yang bersifat terbuka. Jadi sehingga nanti ketika saya memberikan pertanyaan kepada coach, jadi Ya. coach itu dapat menangkap makna apa yang saya sampaikan. Oh, lebih spesifiknya lagi, Koci bisa menangkap ya makna dari pertanyaan yang Pak Suli sampaikan. Ya, betul sekali. Ah, oke, kalau begitu boleh Pak Suli dipanggilkan kocinya. Oke, Bu Maiza. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Suli, Bapak. Ya, Bu Yunita silakan. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Gimana hari ini berbahagia? Oh, bahagia tentunya. Namun saya ada sedikit kegalauan nih Pak. Oh, kegalauan Bu ya. Berarti topik galau yang akan diangkat ini kira-kira apa Bu? Yang berdasarkan kegalauan Ibu? Gini loh Pak, saya ini galaunya karena minggu depan saya akan tampil mempresentasikan praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8. Namun saya kan selama ini belum pernah tuh mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu yang membuat saya sedikit galau. Pada kenyataannya sebelumnya saya udah pernah sih Pak mempraktekannya, tapi berupa diferensiasi produk, belum yang diferensiasi proses. Sementara saya pada kesempatan minggu depan itu akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Makanya saya datang ke Bapak, saya galau. Berarti kegalauan Ibu itu tentang untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Jadi sebelum kita melangkah jauh nih Bu, kira-kira tujuan percakapan kita hari ini apa sih Bu? Nah itulah Pak, saya datang ke Bapak karena saya galau tadi, manalah tahu dan semoga ada inspirasi yang saya dapatkan dari Bapak. Oke Bu. Ibu sekarang ngajar apa? Oh, kebetulan sekali nih Pak, saya guru IPA loh. Oh, Ibu guru IPA ya Bu ya. Ya, Jadi bisa ceritakan sedikit Bu situasi Ibu ini dalam mengajar ini seperti apa sekarang ini? situasi saya dalam mengajar ya berjalan seperti biasa ya, berjalan lancar. Nah, dalam praktek nanti saya kan akan mengangkat berdiferensiasi yang zat aditif ini. Kebetulan saya guru IPA dan saya sudah melakukan asesmen kepada anak-anak. 3 asesmen sudah saya lakukan, ada asesmen visual, audio visual, dan kinestetik. Ya. Oh, berarti Ibu telah melakukan berbagai macam asesmen Bu ya. Iya, sudah. Dari hal tersebut berarti Ibu sudah dapat datanya ya Bu ya. Sudah. Jadi yang saya mau tanya itu Bu, perbedaan kinestetik, audio visual sama visual ini seperti apa sih Bu?
Begini Pak, sesuai hasil asesmen yang saya lakukan, kinestetik itu kan berkaitan dengan perabaan, visual dengan penglihatan, audio visual, pendengaran dan penglihatan. Dan kebetulan saya sudah menyiapkan beragam media untuk ketiga asesmen anak tadi. Yang visual saya sudah siapkan, audionya sudah, dan kinestetiknya juga udah. Oke, jadi Ibu sudah mementah-mentahkannya Bu ya? Iya. Dan Jadi- saya juga sudah membuatkan RPP-nya Pak, lo masing-masing. Oh iya Bu ya Bu. Jadi Bu, yang Ibu lakukan apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran yang muridnya ini berbeda-beda Bu, yang berdiferensiasi nih Bu? Rencana saya begini Pak, karena asesmennya ini ada 3, ada visual tadi ya, kinestetik dan audiovisual. Rencana saya akan membuat 3 RPP yang berbeda sesuai dengan pengelompokan ketiga anak tadi. Terus 3 media pembelajaran yang juga yang berbeda. Untuk visual mungkin dengan video pembelajaran. Untuk yang kinestetik dengan praktikum barangkali. Nah, itu baru yang saya persiapkan. Berarti Bu ya, strateginya itu masing-masing berbeda-beda ya Bu ya? Saya tangkap tadi. Iya, Iya. berbeda-beda. Sesuai dengan saya jelaskan di atas tadi, kinestetik ya praktikum, visual dengan video, sesuai dengan asesmen anaknya Pak. Oh gitu. Kalau gitu luar biasa sekali Bu. Jadi untuk mewujudkan itu, kira-kira persiapannya itu seperti apa Bu? Ya, persiapan yang mesti saya siapkan ya itu tadi RPP. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang audio, yang anaknya kategori audio, yang visual dan kinestetik kan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi itu yang mesti saya siapkan. Itu yang pertama sekali. Jadi Ibu akan merancang perangkat pembelajaran dulu Bu ya? Iya, Oke. dianya. Jadi kira-kira kapan Ibu akan lakukan? Itulah Pak, rencana saya kan minggu depan nih. Kan udah waktunya udah dekat nih. Oh ya, minggu depan Bu ya? Oke. Pas di pembelajaran IPA. Nah, jadi untuk melakukan itu kira-kira Ibu perlu dukungan dari siapa saja? Wow, kalau soal dukungan mah saya perlu yang pertama sekali itu dari rekan sejawat di sekolah loh Pak, Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan, terus dari anak murid itu sendiri, dan bahkan tidak menutup kemungkinan saya butuh support atau dukungan dari kepala sekolah. Oh, jadi semua yang terlibat dalam lingkungan sekolah Bu Iya, ya? warga sekolah. Warga sekolah. Kira-kira ada lagi Bu? Dukungan lain mungkin bisa saya sharing dengan guru IPA. Oh, Bu Dipa. Ya, atau dengan rekan sejawat calon guru penggerak yang Oh. kebetulan guru IPA juga. Oh, iya, Saya betul bisa sekali. berbagi ilmu dengan beliau barangkali Pak. Itu rencana saya. Jadi Ibu sudah tergambar Bu ya, bagaimana langkah-langkah apa saja yang Ibu akan persiapkan untuk mewujudkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Nah, kira-kira Ibu bisa simpulkan tidak Bu? Inti dari percakapan kita tadi mungkin bisa memunculkan ide-ide yang baru. Ya, kesimpulannya yang pertama kan saya untuk praktek pembelajaran berdiferensiasi proses ini saya melakukan asesmen kepada anak-anak dalam 3 pengelompokan, yang estetik, yang visual, audiovisual. Terus saya juga akan membuat 3 RPP yang berbeda sesuai dengan pengelompokan asesmen anak ini, dan juga tentunya media pembelajaran yang berbeda-beda. Oke, Agar pembelajaran berdiferensiasi ini tepat sasaran sesuai apa yang dibutuhkan oleh masing-masing anak. luar biasa sekali Bu. Jadi sudah tergambar Bu ya, bagaimana proses yang akan Ibu lewati nanti. Nah, jadi Bu, saya nanti di minggu depan Ibu akan laksanakan ini. Saya pengen tahu Bu bagaimana progresnya Bu ya. Boleh Jadi dengan senang hati Pak. jangan lupa Bu, kalau setelah Ibu laksanakan kita sharing-sharing lagi Bu. Oke, baik. Oke. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih Bu sudah mau menjalani sesi coaching sama saya. Mudah-mudahan Ibu dapat pencerahan.
segan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Suli sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita bisa mengobrol pada kesempatan kali ini, sehingga dengan obrolan ini saya mendapatkan pencerahan dan inspirasi untuk membantu saya dalam praktek pembelajaran di kelas nantinya, khususnya pembelajaran berdiferensiasi ini kepada anak-anak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Sukses Bu ya. Sama-sama sukses juga buat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya coaching yang sudah dilakukan tadi. Terima kasih Pak. Jadi saya lihat sudah memunculkan sikap sesama mitra gitu kan. Jadi apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak Suli? Apakah sesuai indikator yang di awal tadi? Jadi Pak, berdasarkan hasil dan hasil tadi pada saat coaching tadi, Ya. memang kalau dirunut dari awal sampai akhir tadi, indikator alur tilta sudah tersampaikan, baik dari segi pertama menyampaikan tujuan, juga identifikasi dan aksi Ya. tadi sudah tersampaikan. Ya. Dan juga tadi coach tadi sudah ada ide-ide baru yang muncul pada saat kita kami cakap tadi, dan juga dia Bu Junita tadi sudah menyampaikan tahapan atau langkah yang jelas untuk dia mengimplementasikan aksinya nanti juga. Dan juga tadi mulai dari perencanaan RPP dan aksi tadi sudah terarah Pak tadi, seperti itu yang dari hasil coaching tadi. Oh iya. Jadi izin Pak ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Iya Pak. Jadi tadi Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya, sehingga ide-ide coaching tergali ya, sehingga runut ya. Terus waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian model apa saja yang dibuat, dan media pembelajaran yang lain-lain yang akan digunakan. Jadi sudah sangat detail tergali semuanya. Sungguh luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi dari ketiga kompetensi coach, Bapak ke depan itu kira-kira mengembangkan yang mana Pak? Jadi kalau ditanya ke depannya seperti apa, saya ingin belajar lagi Pak untuk mengeksplor bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot itu dan Ya. berusaha untuk lebih rileks Pak. Ya. Jadi agar coaching kita itu saat kita melakukan tanya jawab merasa rileks. Tadi saya rasa masih kurang sih Pak dari kita Oh tadi. iya ya. Oke, sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Suli ya. Sama-sama. Ya memang tergantung kita Pak ya. Coaching bisa semakin tergali dengan keterampilan kita sebagai coach yang bisa membuat coaching sering. Iya betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Suli atas coachingnya yang sangat luar biasa ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kuni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah saya sehat juga. Baiklah Pak, hari ini saya dengar-dengar Bapak mau mengadakan praktek coaching ya dengan siapa Pak? Oh ya, insya Allah hari ini ada janji ya mau coaching. Oh, Coachingnya itu Pak Suli. oh Pak Suli, teman Ya. kita ya berarti. Iya iya betul Bu. Sebelum Bapak mengadakan coaching dengan Pak Suli, bolehkah saya bertanya dulu sedikit Pak? Silakan Bu, Boleh, silakan. terima kasih ya. Ya. Nanti praktek coaching ini kira-kira rubrik penilaian yang Bapak terapkan seperti apa ya kira-kira? Dalam coaching Untuk coaching nanti rubrik penilaian kita tetap mengacu pada alur tirta Bu ya. nanti? Oh iya. Jadi nanti kita akan
menetapkan tujuan percakapan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan aksi nyata ya, Iya aksi ya. nyata, dan nanti akan membentuk tanggung jawabnya itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana sih kira-kira yang mau Bapak kembangkan terhadap coachingnya? Oh, yang mau dikembangkan itu Bu, jadi kompetensi untuk pertanyaan yang berbobot. Oh, Jadi iya. bagaimana kita bisa memunculkan ide-ide daripada coach itu sendiri nanti. Jadi seperti itu Bu. Oh iya, berarti dengan demikian apa namanya itu bisa menggali ide-ide si coachingnya ya, Iya, dan betul. memberikan kesempatan berpikir kepada coach barangkali ya Pak ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, Pak, kalau begitu izinkan saya sebagai observer di sini ya Pak ya. Oh iya, silakan Bu. Silakan dipanggil coachingnya Pak. Oke. Silakan Pak Suli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Oke, Suli. terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Suli. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Kira-kira mau mendengarkan apa yang ingin saya bicarakan Bapak Ibu? Oh iya, dengan Ya, senang dengan hati senang Pak Suli. Silakan. Kan kita sudah janjian kemarin ya, Iya, mau betul, hari betul. ini rencana kita mau coaching ya. Iya betul Pak. Jadi apa nih kira-kira Pak Suli tujuan yang ingin kita capai dari percakapan kita ini Pak Suli? Iya Pak, jadi saya ingin membicarakan tentang siswa di kelas Pak. Jadi akhir-akhir ini siswa di kelas saya ini agak kurang bergairah, kurang bersemangat ketika belajar dalam pembelajaran saya Pak. Iya. Jadi responnya itu kurang. Apabila saya kasih umpan balik, mereka diam saja gitu Pak. Jadi kurang menarik, kurang inilah Pak, kurang antusias dalam antusias, mengikuti ya. pembelajaran sama saya. Ya, seperti itu. Oh, jadi tujuan yang ingin kita capai bagaimana meningkatkan antusias Ya. dari murid ya, Ya, untuk mengikuti pembelajaran yang Pak Suli sampaikan. Iya betul sekali. Mungkin Pak. itu Pak Suli ya? Iya, Begitu betul ya sekali, Pak. tujuannya ya? Ya betul. Oke Pak Suli, kira-kira ya antusias belajar murid ini kita bisa menilainya dari segi apa tuh Pak Suli? Jadi Pak seperti ini Pak. Jadi saya berharap ketika saya itu mengajar, siswa itu antusias, bersemangat, aktif dalam memperhatikan saya. Ketika saya memberikan pertanyaan, mereka antusias menjawab pertanyaan saya. Ya. Juga ketika dia dapat menemukan ide-ide barunya, merespon saya dengan memberikan berbagai macam pertanyaan. Ya. Jadi Pak, kondisi kelas itu jadinya hidup. Nah, jadi selama pembelajaran berlangsung jadi itu menarik, jadi fun gitu jadinya. Oh, begitu ya. Jadi yang dikatakan antusias siswa itu kalau pembelajaran yang disampaikan Pak Suli itu siswa memperhatikan ya. Betul. Kemudian dia mengajukan pertanyaan, Iya betul. menjawab pertanyaan, dan memunculkan ide-ide ya, Ya. berbagai macam ide di kelas. Ya, Jadi betul. itu dikatakan antusias. Iya Pak betul. Jadi kalau boleh Pak Suli melihat keadaan sekarang ini Pak Suli ya, misalkan kita buat rentang skala dari 1 sampai 10, Betul. kondisi anak-anak Pak Suli sekarang itu di angka berapa Pak Suli? Menurut saya Pak, kalau misalnya kita kira-kira lah ini, Iya. murid saya itu sekarang ini mungkin berada kira-kira saya di angka 5 lah Pak. Angka 5. Oh, angka 5, berarti itu masih rendah Pak Suli? Iya, masih rendah sekali Pak. Jadi angka berapa yang Pak Suli inginkan? Saya ini tak berekspektasi terlalu tinggi lah Pak. Nah, saya berharap ketika siswa saya di angka 7 saja sudah sangat baik lah. Oh, jadi angka 7 ya. Berarti betul. kalau lebih dari 7 boleh Pak Suli? Oh, itu mungkin
bonus lah untuk saya Pak. Oh iya ya. Iya. Jadi angka 7 saja itu sudah sangat Pak, cukup, sudah cukup ya. untuk saya Pak. Oh, oke. Jadi begini Pak Suli ya. Kan kita Pak Suli ya sudah punya pengalaman mengajar yang cukup lama ya. Iya Pak. Nah, jadi dari sekian lama mengajar mesti Pak Suli punya momen ya, punya momen terindah menyaksikan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran. Kira-kira ada nggak Pak Suli momen itu? Kalau diingat-ingat Kak, Pak, saya iya pernah Pak. Saya Iya. mengajar itu di keadaan siswa yang aktif itu kira-kira pada semester yang lalu. Memang ketika itu saya menyampaikan itu dengan metode diskusi Pak. Iya. Diskusi terus membagi siswa ke dalam beberapa kelompok Iya. dan tema diskusi itu memang lagi sangat digemari oleh murid Pak, sehingga diskusi itu siswa itu terlihat antusias. Dan juga saya kemarin menampilkan video-video yang interaktif yang mudah dipahami oleh siswa seperti itu. Oh begitu ya. Jadi kondisi pembelajaran yang Pak Suli teringat ya, antusias anak itu muncul dengan sangat bergairah itu ketika membuat kelompok diskusi ya, kemudian menampilkan video-video pembelajaran ya, kemudian materi yang dibahas yang memang sesuai dengan anak-anak ketika itu ya. Iya betul Pak. Nah itu kan Pak Suli sudah ingat kan? Iya betul. Memori yang sudah lewat Iya gitu betul, kan? betul sekali Pak. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kondisinya, kira-kira gimana rencana Pak Suli ini? Mungkin Pak, saya bisa menerapkan kembali metode pembelajaran yang pernah saya lakukan itu. Iya, iya bagus itu. Ya mungkin bisa jadilah Pak, saya mencoba menggunakan metode diskusi yang tadi, juga mencari topik-topik yang sedang hangat sekarang ini, Iya. dan memadukan dengan cara berkelompok. Mungkin akan diterapkan seperti itu Pak. Oh iya, mantap Pak Suli, luar biasa ya. Jadi Pak Suli akan menerapkan ya Ya, pengalaman yang sudah lalu ya betul. akan diterapkan kembali ya. Tentu ini mungkin bisa Pak Suli ceritakan kira-kira apa hambatan atau kendala untuk saat ini? Kalau bicara soal hambatan Pak ya, mungkin hambatannya itu dari segi persiapan Pak. Persiapan yang memang agak sedikit berat, karena memang untuk menyiapkan pembelajaran dengan metode yang menarik ini yang saya sampaikan tadi memang butuh persiapan Pak. Ya, Ya, yang matang, seperti mencari media yang menarik, video yang interaktif, tema yang digemari siswa. Mungkin itulah hambatan yang saya rasakan. ya. Oke. Jadi tentu Pak Suli sudah mengidentifikasi hambatan-hambatannya apa. Ya, Pak. Gimana solusinya Pak Suli? Kira-kira solusi apa yang Pak Suli bisa tempuh gitu dari hambatan tadi? Mungkin Pak, saya akan mencari informasi tentang metode belajar yang menarik dan menyenangkan, juga media pembelajaran interaktif, dan juga saya akan sharing dengan guru teman sejawat tentang pembelajaran yang menarik bagi siswa. Weh, luar biasa Pak Suli. Insya Allah ya Pak Suli sudah punya rencana ya, Ya, Pak. untuk melaksanakan itu. Kira-kira ini kapan nih Pak Suli waktunya untuk menerapkan itu? Pertama saya akan membuat RPP dulu Pak. RPP dengan metode pembelajaran yang menarik ini, media yang interaktif. Ya. Kemudian saya coba menerapkan mungkin di minggu yang akan datang lah Pak. Oke. Nanti saya tunggu progresnya Pak Suli ya. Iya Pak. Jangan lupa nanti sharing lagi ya kita Pak ya. Saya ingin tahu nih gimana aktualisasinya nanti rencana Pak Suli. Iya Pak. terima Oke. kasih. Iya Pak, terima kasih telah bersedia mendengarkan keluh kesah saya Pak. Iya. Atas curhatan saya Pak. Iya, sama-sama Pak Suli. Iya. Jadi sebelum kita akhiri nih coaching ini, Heeh. kira-kira
apa yang Pak Suli rasakan setelah percakapan kita ini? Saya merasa mendapatkan suatu pencerahan, Pak. Oh iya. Awalnya saya Alhamdulillah, agak gimana gitu, agak terawang-awang setelah berbicara, setelah mendapatkan coaching itu, Pak. Saya sudah ada tujuannya, Pak. Tahapan-tahapan Iya. yang saya lalui semakin jelas, semakin nampak gitu, Pak. Iya, Iya. Ya itu namanya kolaborasi Pak ya. Iya, Pak. Nah, kita saling mengingatkan, saling menguatkan ya. Padahal Pak Suli sudah melakukan hal itu ya. Dengan adanya kucing, kita bisa mengidentifikasi lagi ya. Oke Pak Suli, terima kasih atas kehadirannya juga ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mohon Ya. maaf, saya izin sebentar, Pak. Saya masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Oke Pak Suli. Ya. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Pak Terima kasih Suli. banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi saya perhatikan praktek coaching yang sudah Bapak lakukan dengan siapa tadi coachingnya? Pak Suli. Oh Pak Suli, sudah berlangsung dengan lancar, sungguh luar biasa. Sudah pengamatan saya itu kolaborasi antara seorang coach dengan coachnya terjalin baik, gitu kan. Kemitraannya sudah terlihat seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya program coaching atau apa sih yang sudah Bapak jalankan itu sudah sesuai dengan indikator belum kira-kira? Indikator yang di awal. Oh iya Bu ya, tadi indikator di awal ya. Iya. Jadi alhamdulillah Bu ya, memang sudah sesuai. Jadi di sini sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga coach bisa memahami, mengidentifikasi masalah-masalah dia. Kemudian juga dia memunculkan ide-ide baru dari permasalahan itu, apa-apa yang akan dia lakukan. Jadi menurut saya itu Bu sudah sesuai dengan langkah-langkah Tirta tadi. Oh iya, tadi kan saya juga mengamati bahwa seorang coach Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachnya dengan rileks menjawab pertanyaan Bapak, sehingga si coach Pak Suli tadi bisa menjawab segala pertanyaan yang Bapak ajukan dan memunculkan ide-ide baru yang tergali sepertinya nih dari pengamatan saya gitu kan. Sudah kelihatan juga secara runtut ya, waktunya, siapa saja yang terlibat, kapan, media pembelajaran apa yang akan dibuat, video tadi ya. Itu luar biasa, kolaborasi yang hebat menurut saya. Ya alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu kedepannya Bapak mau mengembangkan yang mana ya? Iya Bu. Memang yang masih perlu dikembangkan Bu ya, yang saya rasakan itu adalah bagaimana memunculkan pertanyaan yang berbobot. Itu memang adalah keahlian coach yang memang betul-betul sangat-sangat penting sekali. Jadi kita semakin lebih bisa menggali ya bermasalah daripada coach. Begitu. Iya, ya memang betul ya Pak ya, dengan seorang coach yang mampu menampilkan pertanyaan yang berbobot itu sangat membantu seorang coach. Ya, dan sangat dibutuhkan kolaborasi juga saya rasa. Iya betul. Sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Itulah kira-kira pengamatan dari saya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yunita. Jadi kira-kira hari ini Ibu akan ini ya Bu ya, mengadakan praktik coaching Bu ya. Iya, sesuai rencana iya. Kami akan mengadakan praktik coaching hari ini. Jadi siapa Bu partner untuk Ibu melakukan coaching hari ini? Rencananya partner coaching saya hari ini adalah Pak Putni. Oh, Pak Putni ya Bu ya. Ya. Oke Bu. Jadi Bu, sebelum kita melaksanakan sesi coaching ini, izinkan saya Bu ya bertanya, ada beberapa hal Bu. Boleh, silakan. Yang pertama saya ingin menanyakan untuk rubrik penilaiannya itu Bu, bagaimana rubrik penilaiannya yang akan
Ibu lakukan dalam percakapan coaching nanti? Kalau untuk rubrik penilaian dalam coaching ini, kami menggunakan program Alur Tirta, di mana di sana ada indikator tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Oke Bu, jadi menggunakan Alur Tirta Bu ya? Iya, seperti itu. Oke. Kemudian Bu, selanjutnya dalam coaching nanti, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Dalam program yang ingin saya kembangkan, yaitu bagaimana saya sebagai coach bisa menampilkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti, sehingga dengan pertanyaan berbobot tadi memberikan ruang berpikir sejenak untuk coach menjawab pertanyaan saya tentunya, dan dengan pertanyaan itu juga bisa menggali sesuai dengan pertanyaan saya. Oke. Baik Bu, kalau begitu izinkan saya Bu ya melakukan observasi untuk coaching Ibu nanti. Boleh, silakan. Kalau begitu Bu boleh Bu dipanggilkan Pak Kutni ya. Pak Kutni. Oke, dah latihan dulu. Ya, silakan masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Suli. Siang Pak. Siang. Perkenalkan Pak, ini Pak Kutni, coach kita. Oke, silakan Bapak Ibu lanjut. Mohon maaf sebelumnya Bu ya, Iya, mengganggu waktu istirahatnya. ya nggak apa-apa. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan. Kira-kira Ibu ada waktu siang ini? Kebetulan sekali loh Pak, pada kesempatan hari siang ini saya ada jam kosong. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan ke saya, dan apa tujuan yang Bapak inginkan dari percakapan kita kali ini? Oh, jadi begini Bu, saya kan akhir-akhir ini mengalami masalah di kelas. Jadi antusias anak-anak saya belajar itu kayaknya kurang Bu ya. Jadi makanya hari ini saya ingin mencoba untuk berkomunikasi dengan Ibu ya, coaching Bu dari permasalahan saya. Oh, jadi kelas Bapak itu untuk meningkatkan respon dan semangat siswa, kurang lebih seperti itu ya? Ya betul sekali. Kira-kira semangat siswa dalam belajar itu seperti apa sih yang Bapak inginkan? Jadi siswa yang saya inginkan antusiasnya itu yang pertama, mereka fokus memperhatikan pelajaran yang disampaikan, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan, dan memunculkan ide-ide baru. Jadi suasana kelas itu berasa hidup. Itu yang saya inginkan. Jadi menciptakan pembelajaran yang komunikatif lah ya, Iya. yang interaktif. Nah Pak, kalau kita rentangkan ya dari angka 1 sampai 10 misalnya, jadi kelas Bapak ini berada di posisi berapa ya rentangannya? Kalau menurut saya ya, kondisi siswa saya sekarang ini itu rentangnya berada di angka 5. Oh, di angka 5, kecil sekali ya. Iya. Kan kedepannya tidak menutup kemungkinan bisa rentang 5, 6, 7, dan 8, bahkan 10 bisa jadi ya. Jadi Bapak mengharapkan yang rentangan yang mana? Kalau saya tidak berekspektasi terlalu tinggi ya, sampai angka 7 saja sudah sangat membanggakan bagi saya. Beginilah Pak, dari pengalaman Bapak mengajar yang sudah cukup panjang ini, kira-kira memori tentang antusias siswa Bapak dalam mengajar, dalam hal apa dan kapan itu terjadi? Ya betul Bu, saya ingat semester lalu saya itu pernah mengajar dan siswa saya sangat antusias sekali. Ya. Nah, jadi ya betul Bu, ketika itu saya membentuk kelompok diskusi juga, menjadi beberapa kelompok, kemudian mengambil tema yang menarik bagi siswa.
dan juga menampilkan video-video pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Pelajaran yang Bapak berikan itu sudah menarik ya, sudah menimbulkan minat dan kreativitas siswa ya. Iya betul Bu. Kira-kira di selain itu ada hambatan nggak sih yang Bapak temui dalam pembelajaran? Ya kalau hambatannya Bu untuk menerapkan kembali itu mungkin dipersiapkan lagi. Jadi saya perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi solusi apa ya yang Bapak perlukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Oke, jadi pertama RPP, Oh ya? nah, saya akan merancang RPP, kemudian saya akan mencari materi-materi yang menarik dibahas oleh anak usia remaja. Ya. Kemudian juga saya akan mencoba untuk kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Iya. tentang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kapan kira-kira waktu aksi nyatanya akan terlaksana? Insya Allah Bu, tidak berhalangan, saya akan coba terapkan minggu depan. Insya Allah minggu depan saya persiapkan dulu segala sesuatu. Iya, benar. Kan sudah nggak lama lagi berarti ya Pak ya. Iya. Jadi dari alur cerita yang Bapak ceritakan tadi, sepertinya sudah berjalan dengan lancar gitu kan. Dari video, pengelompokan siswa, apa tadi, media lagi ya. Nah, kira-kira refleksi yang bisa Bapak simpulkan seperti apa ya dari percakapan kita pada hari ini? Refleksi saya, alhamdulillah Bu ya, dengan adanya percakapan kita seperti ini memunculkan inspirasi ya, memunculkan ide-ide dan juga mengembalikan memori saya. Ternyata saya pernah mengalami ya pembelajaran yang menyenangkan, menarik dan menyenangkan. Jadi saya merasa sangat-sangat berarti sekali percakapan kita siang ini. Ya, saya mengapresiasi apa yang Bapak sudah lakukan dan kalau bisa ditingkatkan lebih baik lagi dan intinya luar biasa. Ya, terima Semoga kasih. Bapak bisa menjalankannya dengan baik di Amin. sekolah. Ya, sukses ya Pak, semangat. Semangat. Ya, mungkin itu aja pembicaraan kita kali ini. Ya, kalau gitu Bu, saya kan masih ada jam mengajar Bu sebentar lagi. Jadi saya mau siap-siap masuk kelas dulu ya. Boleh, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Inta, alhamdulillah sesi percakapan coaching kita telah selesai dengan lancar ya Bu ya. Luar biasa, tadi saya lihat penampilan yang sangat mantap ya. Wow. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya lihat tadi, terjadi percakapan antar sesama mitra yang baik. Jadi ini Bu, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, kira-kira ini Bu sudah sesuai belum sama indikator coaching yang ingin Ibu sampaikan tadi? Berdasarkan coaching yang kami laksanakan tadi itu sudah terlaksana sesuai dengan indikator yang ditetapkan di awal, di mana coachingnya sudah kreatif, memunculkan ide-ide baru dan sudah mulai adanya rancangan gagasan-gagasan baru untuk pembelajarannya, untuk aksi nyatanya, dan kapan waktu akan dilaksanakannya semuanya sudah tergambar dengan jelas gitu kan. Ya seperti itulah Pak. Oh iya Bu ya, jadi indikatornya sudah terpenuhi semuanya Bu ya. Ya alhamdulillah. Jadi Bu, ini saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Ya boleh, silakan. Jadi Bu, tadi setelah apa yang saya lihat dari awal percakapan sesi pertama dari pembukaan sampai penutup, jadi kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita, yang mana pada percakapan awal tadi Ibu sudah menyampaikan, menanyakan
tujuan dari percakapan tadi itu apa. Dan juga Ibu sudah masuk fase yang identifikasi dengan menanyakan level tadi antara 1 sampai 10, dan juga apa tadi ya, apa hambatan tadi itu termasuk identifikasi. Dan juga aksi nyatanya tadi Bu sudah sangat terarah sekali apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu praktekkan sama Pak Putri tadi. Sudah secara runtut tadi Bu. Jadi Bu, saya ucapkan selamat Bu ya. Mantap sekali. Jadi Bu, untuk selanjutnya ya, setelah ini selesai, ada tak kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan lagi? Kalau tentang kompetensi, saya kedepannya ingin mengembangkan atau mengeksplor lebih bagus lagi bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot gitu kan, sehingga bisa memancing ide-ide kreatif dari si koci, sehingga apa namanya, terciptanya suasana kolaborasi yang lebih baik gitu kan. Dengan demikian apa ya, potensi antara koci dan coach itu bisa muncul seperti itu kira-kira Pak. Oke Bu, baiklah, mungkin terima kasih Bu ya, sesi pengamatan saya juga sudah selesai kayaknya. Kita sungguh luar biasa. Terima kasih untuk sudah menjadikan saya sebagai pengantar hari ini Bu. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.